Perkembangan video terbaru guys. Dilansir dari berbagai channel, telah ditemukan fakta bahwa Wilbert Karimun dan kawan-kawan telah mendapat surat panggilan dari Bareskrim. Tetapi katanya Pak Wilbert kabur entah kemana. Ada yang bilang kabur ke Bali, ada yang bilang kabur ke Malaysia, ada yang bilang kabur ke Singapura, dan bla 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 bla. Kabar tersebut penuh misteri. Yang jelas kita serahkan saja kepada penyidik Bareskrim. Biar mereka yang menyelesaikan semuanya, ya kan? Kita tinggal nunggu hasil. Lupakan sejenak masalah tersebut. Sekarang mari kita simak bersama-sama update video terbaru edisi 23 Februari. Pertama kita bahas keluh kesah VTuber. Mending kita rame-rame coret-coret yuk rumahnya Pak Wilbert. Daripada coret-coret rumah Pak Wilbert, mendingan saya jalan-jalan ke Monas aja. Saya mengucapkan berduka cita sebesar-besarnya atas kaburnya Pak Wilbert yang menghilang dan belum ditemukan. Semoga kalau Pak Wilbert ditemukan tidak menjadi mayat dalam keadaan hidup dan tidak compang-camping bajunya. Semoga tidak tenang dalam pelariannya di alam sana. Karena malu kalau dibilang penipu atau malu kalau undangan dari polisi. Coba undangan meeting VTube pasti hadir. Apalagi bahas tombol on, ya kan? Anon, kesel deh. Tengok dong yang pasti meeting di Bareskrim bareng-bareng pada pakai baju oranye. Nanti terus agenda meetingnya apa? Kembalikan aset-aset yang member buat beli pipi. Si perikunya di mana dia sekarang ini? Dia yang mengejek polisi dengan pakai baju damkar oranye. Segera dipanggil dan pasti pakai baju oranye kalau menyebarkan konten hoax. Dari DAF ke VTube terus ke Net89 dan sekarang Viral Blast. Mereka menang terus dan selalu menghisap darah downline. Mengerikan guys. Saya juga mau lihat mukanya si Kunya atau si Griol alias keriting konyol kalau dipanggil Bareskrim atau Polda. Salam dahsyat ya buat petinggi-petinggi VTube yang lagi menghadapi proses pemanggilan dari Bareskrim. Viral Blast ini gentleman. Putra Wibowo langsung mengaku pertama kali di konten YouTube-nya bahwa kami money game Ponzi. Salut banyak buat Putra Wibowo. Tidak kayak Wilbert Karimun, sembunyi terus. Si Wilbert Digimon kapan ya kayak gini? Menyusul pastinya, nanti juga diborgol tangannya. Semoga SPI tidak terpaku hanya ke VTube saja. Awal tahun ini pasti sangat banyak penawaran bisnis ilegal. Mustahil VTube bisa on. Mustahil member nggak jual pipi saat VTube on. Mustahil juga VTube mau beli pipi member. Karena jual beli pipi member, get member melanggar hukum. VTube bangkai tak berguna. VTube adalah sarana canggih untuk menipu uang rakyat. Para PLC adalah kaki tangan penipu VTube. Para leader VTube itu sekarang ngumpet dan lari terkencing-kencing. Kakek Eman juga menyesatkan. Uang fast track, uang paket misi, uang member beli pipi di exchange counter nggak bakal kembali. Apalagi cair di aplikasi VTube. Itu semua hanya mimpi, brother. Laporkan VTube sebagai aplikasi yang memfasilitasi jual beli pipi dan telah merugikan dan meresahkan masyarakat. Dengan melapor, masih ada harapan uang diganti atau dibayar. Mau nggak mau, proses hukum akan memaksa untuk VTube membayar kerugian member atau kerugian masyarakat. Tangkap Wilbert CS, lalu ikat di pohon yang banyak semutnya, biar bengkak badannya. Kemudian tangkap Wilbert lalu potong buah zakarnya sebelah. Hahaha. Tangkap Yunita lalu titik-titik-titik lalu titik-titik-titik. Titik-titiknya apa ya? Silahkan diisi. Tangkap juga Prabowo yang tak pecus jadi manajemen. Tangkap juga kakek pembina VTube alias Kiai Eman. Bom atom akan meletus di VTube. Semangat 1% lagi mereka akan pakai baju oranye. Rudal nuklir akan meledak di kantor VTube dan V+. Nggak boleh gitulah. Kan ada cara baik-baik. Ajak ngobrol, terus ajak ngopi. Habis itu kasih boga mentah. Haha. Ayo tangkap penjahat VTube. Terus nanti kita arah keliling Indonesia. Bahwa mereka nyolong uang rakyat. Kita joget-joget yuk di kantor V+. Anda juga nggak boleh begitu. Cara Anda nggak santun pakai telanjangin segala. Bawa ke lapangan aja, terus arah rame-rame, tapi jangan pakai baju sehelai pun, gitu dong. VTube bayar cash saja, nggak usah lewat aplikasi, ntar dipotong lagi sama VTube.
Bayar dulu dong kewajiban kalian. Karena Pitup nggak bakal di on kan, siapa yang berani on kan? Apalagi buka agent counter. Bisa-bisa digeruduk member jual pipi semua. Mana mampu bayar pipi seluruh member di aplikasi Picup. Sekalipun Diamond bekerja sama patungan buat bayar pipi member, pasti nggak bakalan mampu membayar, ya kan? Kerja, bukannya nonton iklan. PT KCI juga nggak jalan tuh, nggak ada member P Plus yang belanja. Terus gimana PT KCI? Nggak bangkrut kalau nggak ada yang belanja, apalagi member Pitupnya disuruh migrasi atau mega copy, sudah nggak pada mau lagi. Kalau P Plus bangkrut, kita ambil alih aja, kita duduki dan buat kantor baru. Picup hadir di Indonesia untuk membantu perekonomian kita. Nonton setiap hari, maka kita jadi jutawan. Saat yang lain baru percaya, kita sudah menjadi gila. Saat yang lain baru berproses, kita sudah menjadi stres. Cocok banget nih. Mental maling gitu kabur-kaburan. Hidupnya demen amat tuh makhluk dikejar-kejar orang. Nggak bisa lagi nyari mangsa. Karena mangsa yang ada sudah dinina boboin sama si Wilbert. Sudah tahu keluar uang, harapannya beli paket misi 40 hari, dapat untung. 1 tahun main tenis. Dari fast track uang modal saja nggak balik, sudah tahu dirugikan. Tetapi pada nggak mau melaporkan ke pihak berwajib. Ada apa denganmu? Malah nunggu dengan banyak doa dan sabar yang ditunggu. Pitup on, nggak bakalan datang-datang. Pitup dan manajemennya penipu ulung. Wilbert kabur. Apa Yunita Atmojo kabur juga? Pendano Laza gimana? Terus Yeremia Laza anaknya Diamond jadi-jadian kabur juga kah? Kalau semua kabur, Pitup bisa on. Mending kabur semua aja. Haha. Mau lari kemana kalau sudah dapat panggilan? Semua jalur komunikasi sudah dideteksi. Bukan osram lagi tetapi horor borgol menanti. Bisa jadi mobilnya si Wilbert sudah ditempelin GPS, jadi nggak bisa kemana-mana. Bener juga tuh. Ownernya Viral Blast bisa ketangkep meski kabur. Apalagi garangan Pitup ini pasti ketangkep juga. Zoom meetingnya Pitup pernah saya dengar. Setiap mereka mengadakan Zoom pasti komennya ditutup. Dasar bangsat mereka. Semoga saja begitu dan langsung dikasih baju oranye, dikasih topeng monyet lagi. Zoom satu arah, kita mendengarkan saja. Tidak ada chat, tidak boleh bertanya. Seperti Zoom dengan iblis model begitu. Emang gitu pak, mereka takut sama komen. Padahal komen itu dan kritik itu bagus, tetapi mereka nggak mau terima. Kami curiga para konten kreator itu manajemen. Jadi buat alihkan isu aja. Pemain Ponzi lebih ngeri daripada pejabat yang korupsi. Hasilnya banyak, risiko terkena hukum atau sanksinya lebih kecil. Kalau pejabat korupsi bisa dimiskinkan, dipecat, disita aset dan hartanya, dikurung, dipenjara, dicabut hak politiknya. Nah, kalau pemain Ponzi, kayak Pitup ini misalnya, mereka hidup bebas, melenggang, menikmati hasil dari jual pipi dan member-member yang fast track. Sungguh miris hidup ini. Bravo Bareskrim, Ponzi memang sadis. Kapan dagingnya Wilbert kita congkel? Hasil jual pipi top leader per hari puluhan bahkan ratusan juta. Kalau sebulan, 2 bulan, sudah berapa tuh penghasilan top leader? Hitung sendiri. Hasil penipuan bisnis Pitup triliun bahkan puluhan triliun. Tetapi sengaja mereka tutupi biar member nggak curiga. Akhirnya mereka menikmati hasil. Member yang beli paket misi yang fast track sampai sekarang uang nggak balik. Nggak diganti-ganti, nggak dibayar sama Picup. Menangis meratapi nasib. Picup menyengsarakan rakyat. Picup membantu masyarakat dengan mudah bagaimana cara melenyapkan aset tanpa merasa dirinya tertipu. 7 jutaku hilang tanpa bekas. Sungguh kejam para top leader Picup itu. Kami hanya nuntut hak kami, malah dibilang ikhlasin aja. Biasa aja, gak usah jadi kompor. What? Kompor? Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya peka dengan keadaan tim, jaringan member di bawahnya yang fast track, yang peringkatnya kecil, uang modal di Picup yang menyengsarakan. Itulah mereka. Bukan saatnya emosi dan tidak lagi perang urat saraf, perang mulut. Ketakutan mereka bukan itu. Ketakutan mereka kalau member bersatu dan berbondong-bondong melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Atau member emosi dan berbuat main hakim sendiri.
Percuma merespon dengan debat atau perang urat saraf. Ajak saja member-member yang merasa rugi dan dirugikan melaporkan kerugiannya ke polisi. Selesai cerita, ya kan? Kalau tidak bisa lapor ke Bareskrim, lapor saja ke Polda atau Polres atau Polsek. Kalau nggak bisa, laporkan top leader, Diamond, laporkan upline atau leader terdekat atau siapa saja yang mengajak Anda saat itu beli pipi atau mengajak pastrek. Oke, mantap. Semoga mereka semua bisa diproses secara hukum secepatnya. Memang yang sebenarnya cocok dengan kalimat VTuber bersatu ya untuk melaporkan, bukan nonton-nonton channel PHP. Channel-channel konten kreator itu memang ditugaskan untuk PHP agar member senantiasa tenang sampai ajal menjemput, agar aman dari para penipu di picup itu. Iya, makanya udah pada ketipu soal berita investor 3 triliun. Kok masih ada yang dukung? Namanya juga backdong, Pak, maklum aja. Proses dan progres VTube saat ini terus berjalan, yang dimana untuk jauh lebih sempurna dari yang sebelumnya. Maka dari itu, mari kita terus support, dukung, dan doakan semoga VTube on lebih cepat baik. Konflik VTube kan cuma satu. Kalau udah on, gak akan ada konflik yang lain. Kalau sudah on, mana ada konflik dan bermusuhan, ya kan? Pasti damai selalu. Lanjut, segmen berikutnya, motivasi VTuber. Tema hari ini adalah sesungguhnya kita kaya. Ada seorang yang miskin bertanya kepada sang guru bijak, mengapa aku menjadi orang yang sangat miskin dan selalu mengalami kesulitan hidup? Kemudian sang guru menjawab, karena engkau tidak pernah berusaha untuk memberi kepada orang lain. Tapi saya tidak punya apapun untuk diberikan kepada orang lain, jawab si miskin. Kemudian sang guru bijak berkata, sebenarnya engkau masih punya banyak untuk engkau berikan kepada orang lain. Apakah itu guru? Sang guru menjawab, dengan mulut yang engkau punya, engkau bisa berikan senyuman dan pujian. Dengan mata yang engkau punya, engkau bisa memberikan tatapan yang lembut. Dengan telinga yang engkau punya, engkau bisa memberikan perhatian untuk mendengar keluh kesah orang di sekitarmu. Dengan wajah yang engkau punya, engkau bisa memberikan keramahan. Dengan tangan yang engkau punya, engkau bisa memberikan bantuan dan pertolongan pada orang lain yang membutuhkan dan masih banyak lagi. Dengan ilmu yang engkau punya, lakukan kebaikan, dakwah di jalan Tuhan, semampu kamu, dan mengajak kepada kebaikan. Jadi sesungguhnya kamu bukanlah miskin, hanya saja engkau tidak pernah mau memberi kepada orang lain. Itulah yang menyebabkan orang lain juga tidak pernah mau memberikan apapun kepada kamu. Engkau akan terus seperti ini jika engkau tidak mau memberi dan berbagi kepada orang lain dan siapapun juga. Pulanglah dan berbagilah pada orang lain dari apa yang masih engkau punya, agar orang lain juga mau berbagi denganmu. Memberi tidak ditentukan oleh seberapa besar atau kecil, tetapi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya antara lain, ada yang butuh didengarkan, ada yang butuh dikuatkan, ada yang butuh diperhatikan, ada yang butuh disemangati, ada yang butuh diberi pengharapan, dan ada yang butuh diajak pada kebaikan. So, selalu lakukan yang terbaik, brother. Apa yang kita tanam sekarang akan kita tuai di kemudian hari. Ketika kita menanam padi, mungkin rumput ikut tumbuh. Tetapi ketika kita menanam rumput, tidak mungkin padi ikut tumbuh, ya kan? Jadi, ketika kita melakukan kebaikan, mungkin hal buruk bisa terjadi. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, tidak mungkin muncul kebaikan. Mari tetaplah berbuat kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan, walaupun hanya berupa doa atau senyuman atau sapaan ringan yang baik. Tuhan juga menjanjikan sesuatu untuk memotivasi seseorang agar selalu berbuat baik. Kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Catat, brother. Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua dan selalu mendapat kekuatan dan kesabaran serta rezeki yang berkah. Amin. Tema selanjutnya, harga kesuksesan. Tidak ada kesuksesan yang didapat dengan instan. Mie instan aja perlu air panas untuk merebusnya, perlu bumbu untuk membuatnya enak. Setuju? Tidak ada orang yang menjual kesuksesan. Lab kesuksesan pun juga tidak ada, sebab sukses itu hanya bisa dilalui dengan proses demi proses, bukan seketika. Hanya diri kita yang bisa memberikan kesuksesan pada diri sendiri. Maka jangan pernah menyerah. Teruslah melawan keraguan untuk demi sebuah impian yang kita tuju.
Bukan dengan harta dan uang kita bisa mendapatkan kesuksesan, namun seberapa bermanfaat diri kita untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita cintai dan sesama. Kita bisa mendapatkannya dengan bekerja keras, berjuang penuh semangat, bahkan ketika semangat itu pun mulai pudar, kita harus tetap mengobarkannya untuk selalu on. Mendedikasikan diri sendiri untuk tujuan yang ingin kita capai. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, kerjakanlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, brother, di sini sudah jelas ya bahwa antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bukankah di dunia ini adalah tempat kita bersujud, tempat mengumpulkan bekal kita untuk akhirat? Setiap pribadi kita memiliki potensi sukses masing-masing. Sebab sukses itu ada polanya. Gagal pun juga ada polanya. Kalaupun kita 7 kali gagal, maka kita harus terus bangkit ke 8 kalinya untuk mengukir kesuksesan kita. Siapa yang berhenti itu pasti gagal. So, teruslah bergerak menuju impian kita yang diharapkan. Teruslah berbuat baik. Baik sangka terhadap pencipta, terhadap sesama, dan semangat selalu. Dan jangan pernah berhenti dalam berjuang. Pitup no scam, pitup no tipu-tipu, pitup no money game, dan pitup no ponzi. Di Fitup kita kerja tim atau teamwork. Latar belakang apapun bisa sukses di sini, bahkan yang gaptek sekalipun. Nanti tim 9 dan para leader-leader akan memberikan full bimbingan yang sudah berpengalaman. Sesuai informasi Fitup, dalam proses penataan sistem menuju Fitup on, dan kerja ini diambil alih oleh tim 9. Ketika Fitup telah on kembali, maka konsep sistem bisnisnya pasti sama seperti yang dulu, yang tidak mengambil semua waktu yang bisa dijalankan dengan sisa-sisa waktu Anda. Bisnisnya dikerjakan lewat rumah saja, bisnisnya bisa diwariskan, dan tidak ada istilah gagal kecuali berhenti. Jika ada bisnis yang konsepnya seperti itu, apakah cocok dengan kriteria bisnis impian Anda? Setelah Fitup mengalami berbagai hambatan dan rintangan, dan diterjang berbagai badai, apakah PT Future Biotech akan tumbang? Tanda tanya. Fitup bukan aplikasi abal-abal dan akan membuktikan bahwa Fitup akan kembali on lagi. Long life Fitup. Menyepi itu penting karena itu adalah mengenai diri sendiri. Selalu berdoa agar tercapai hal-hal yang lebih baik. Apa yang kita pikirkan adalah doa. Dalam kelas ini, selain diajarkan cara membuang blok mental, juga akan dibenahi hal-hal yang paling mendasar, yaitu keyakinan dan mindset bisnis. Ketika sumber masalahnya dibenahi, maka kehidupan kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Dan kita akan lebih fokus dan bersemangat mencapai impian kita. Sekian update Fitup kali ini, semoga bermanfaat ya. See you.